Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bersyukur pagi hari ini kita masih bangun dengan tubuh yang sehat. Semua karena anugerah Tuhan. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, kita saat dalam doa. Kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Sebab kasih-Mu, sebab anugerah-Mu, kami bisa bangun pada pagi hari ini. Kami ingin memberikan waktu kami kepadamu Tuhan. Kami ingin memulai hari kami bersamamu Tuhan. Engkau pegang terus tangan kami Tuhan. Biarlah kami terus berjalan bersamamu. Hanya dalam nama kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sama-sama kita angkat pujian. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku. Jadi milikku, jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sama-sama katakan, jadikan kami terang-Mu Tuhan. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Lebih lagi kepada Tuhan. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Secara perlahan katakan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Lebih lagi angkat hatimu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Lebih lagi dengan imanmu katakan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kepadamu sepenuhnya segala hidup Yesus, ini hidup kami, ini hati kami Tuhan, kami persembahkan. Mari bawa hatimu kepada Tuhan, mari bawa sumbahmu kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan bahwa pada pagi hari ini Kau masih melayakan kami untuk menyembah-Mu Bapa. Yesus Tuhan, Kau layak terima pujian, Kau layak terima penyembahan kami. Kami, ini hidup kami, hanya memuliakan Kau Tuhan. Ini hidup kami, bagi-Mu segala penyembahan, bagi-Mu segala keagungan. Pakai kami untuk kemuliaan-Mu, bawa kami, sekap kami Tuhan. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari dengan imanmu, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini kami bisa ada sebagaimana ada, kami bangun dengan kekuatan yang baru daripada-Mu. Tuhan tolong setiap kami sebentar lagi kami akan membahas ayat firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu menerangi kami sehingga firman Tuhan-Mu biar pagi hari ini kami dengarkan dan berbicara jelas kepada kami semua. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap belajar bersama-sama, sama-sama katakan Amin. Amin. Boleh, oke.
Shalom. Shalom. Baik. Oke. Semuanya nanti ngomong ya. Saya gilir satu-satu semuanya nanti ini ayat firman Tuhan yang sudah diberikan. Oke, kita akan baca secara bergantian dulu. Mari kita buka sama-sama di dalam. Di mana? 1 Tesalonika Hah? 3. 2 Tesalonika 3 ayat 2 Tesalonika 3 1 ayat sampai 1 15. sampai 15. Saya akan kita baca bergantian semua ya. Hanya ini pas. Oke, berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Simon. Dan supaya kamu terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketebahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. 13 Simon. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Oke, amin. Ya, menarik ya. Bagaimana caranya itu tandai, tapi jangan bergaul supaya ia malu. Tapi jangan dianggap musuh. Nah, bagaimana kira-kira itu ceritanya? Kira-kira, jika ada orang yang ini, saya menarik sekali nih kata-kata ini ya. Ada yang bisa tahu? Kasih tahu, coba. Bagaimana caranya itu? Ya, jika ada orang tidak mendengarkan kami dalam surat ini, tandai dia, jangan bergaul supaya ia malu, tetapi jangan anggap sebagai musuh. Nah, dikasih bagaimana itu ceritanya itu kalau begitu? Ada yang tahu? Terus harus itu teruslah nasihati mereka sebagai saudara-saudara seiman. Ada yang tahu enggak? Maksudnya bagaimana? Jangan bergaul, maksudnya itu apa? Ini silakan. Apa maksudnya itu? Ayat. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandai, jangan bergaul supaya ia malu, tetapi jangan anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Bagaimana? Suruh tandai, jangan bergaul, tapi disuruh tegur sebagai seorang saudara. Kalau dari saya, mungkin bentar saya baca dulu. Tandai dia dan jangan bergaul dengan dia. Kalau mungkin di sini kita mau bantu teman kita untuk menjadi sadar, mungkin yang bisa kita lakukan itu bagaimana itu bentuknya? Tandai, jangan kau bergaul, tapi tegur ki. Tandai, jangan bergaul,
Tidak boleh dianggap musuh, tapi tegur sebagai saudara. Kalau Gimana itu? saya mungkin kita jaga jarak dengan dia. Mungkin kita bisa bedakan mana yang teman yang baik, mana yang tidak baik. Oh jadi ada teman baik, teman tidak Ada baik? lah. Ada ya? Ya. Betul kan Terus- tidak itu? Ada teman baik, ada teman tidak baik. Ayo, ada yang setuju? Yang adakah teman tidak baik sama ada yang teman yang baik? Ayo, Simon. Ada teman yang tidak baik? Hah? Pakai mic. Jahat. Adakah? Ada Kak, Ada? ada. Ada. Kayak bagaimana itu modelnya? Maria? Bagaimana? Bagaimana? Ayo. Atau kita kembali ke pertanyaan semula dulu, nah. Siapa lagi namanya? Kok Maria lagi? Pakai masker. Cindy. Kira Cindy. Iya, kamu kayak mirip Maria Theodora. Kalau pakai masker. Maria. Ya. Cindy, bagaimana menurutmu? Bagaimana modelnya? Ya. Tandai, jangan bergaul, tetapi jangan anggap musuh. Tapi tegur dia sebagai saudara. Bagaimana, Grace? Ayo. Semuanya harus ngomong ini. Pakai mic-nya. Bagaimana modelnya? Tandai, jangan bergaul. Terus jangan anggap musuh, tapi tegur dia sebagai saudara. Itu bagaimana modelnya? Simon mau bicara, sila bicara mau kok. Juan. Habis ini Michelle ya. Nah. Kalau dari saya mungkin Kak, Ya. maksudnya di sini kita tetap tegur, tapi masih dibilang juga jangan bergaul dengan dia. Maksudnya di sini kita mungkin tahu dia memang tidak mengikuti ajaran yang ditulis dalam Alkitab Kak, tapi kita tetap maksudnya saling mengasihi begitu. Maksudnya kita tetap lihat dia sebagai teman. Tapi untuk sementara itu kita tidak bergaul dengan dia lah, tapi kita Teman tapi tidak bergaul itu bagaimana cara? maksudnya kita buat dia sadar dengan kita menjauhi lah begitu. Silakan lewat situ. Maksudnya kita tetap aja berteman, tapi kita tidak menegur supaya dia bisa tahu kalau memang dia ada kesalahan di dia, begitulah. Oke. Bagaimana tadi? Jangan bergaul tapi berteman. Michelle, silakan kasih mic-nya dia. Terus kalau mungkin saya sebagai contoh itu bisa kita ambil misalnya kalau di dunia, anggaplah dunia sekolah. Kalau ada teman kita yang menyontek, dia punya sekumpulan teman yang sama-sama menyontek begitu. Di situ posisikan diri kita jangan ikut menyontek dengan dia, tapi kita sebagai saudara seiman yang tetap menasihati dia. Kita tidak ikut-ikutan nyontek, tapi kita tetap punya andil untuk menasihati dia supaya dia bisa berubah. Bergaul sama nggak dengan berteman? Hah? Sama enggak? Bergaul sama nggak dengan berteman? Berarti jangan berteman toh sama dia toh? Ayo. Siapa lagi? Hah? Joy. Joy. Hampir bisa bilang Sheila. Apa? Bagaimana ini ayatnya? Tandai, jangan bergaul dengan dia supaya jadi malu, tapi jangan anggap dia sebagai musuh. Kalau dari saya Pastor, mungkin di sini kalau misalnya dari ayat ini yang ditandai, di sini Kalau yang misal kan contoh kasus, tapi yang umumnya bagaimana? Silakan, Joy. Iya, yang maksudnya bagaimana itu modelnya? Jangan bergaul, tapi tegur dia sebagai saudara. Kau bisa enggak tegur orang yang enggak kau kenal? Tegur dalam arti nasihati, bisa enggak? Hah? Bisa? Menegur orang yang enggak kau kenal? Berani enggak? Hah? Atau kita balik lagi. Kamu suka enggak ditegur sama orang yang enggak kamu kenal? Hah? Apa ini? Suka atau tidak ditegur sama orang yang tidak dikenal?
Hari. Suka atau tidak ditegur sama orang tidak dikenal? Tergantung keadaannya. Ah. Tapi suka enggak? Tidak. Tidak? Iya. Karamel? Suka tidak ditegur sama orang tidak dikenal? Tidak, Kak. Tidak. Andika? Tidak. Toh? Berarti bagaimana ini modelnya? Bagaimana model? Apa ini maksud dengan ayat 14 sama 15 itu? Gimana kita disuruh ya, jangan bergaul dengan dia supaya ia malu, tapi jangan anggap sebagai musuh, tapi tegur dia sebagai saudara. Ayo, apa? Widel? Lagi berpikir? Muti? Semua ini saya tanya maunya semua harus berpikir. Kalau dari saya Kak, Oke. mungkin ayat yang tadi itu jangan bergaul dengan dia, mungkin maksudnya jangan kita mengikuti hal yang buruk begitu dari dia. Kayak mungkin ada kebiasaan buruknya, ada hal yang tidak baik yang dia lakukan, kita jangan lakukan. Terus kita tegur dia sebagai seorang saudara, kayak jangan begitu, tidak boleh begitu. Mungkin bisa diperbaiki supaya dia bisa jadi pribadi yang lebih baik. Sekarang saya tanya sama Indah. Kalau kamu punya teman baik, ya, kau berani tegur dia enggak? Kalau Yang kau punya sekarang teman baikmu siapa? Berani kau tegur dia? berani Kak. Yakin? Kalau dia sudah melenceng, maksudnya sudah lakukan hal yang Bukannya biasanya ndak enak. Teman baikku ini ndak enak ketegur ki. Ayo. Pernah ndak di sini merasa karena dia teman baik kita ndak enak aku saya tegur ki? Ndak. Ndak punya aku teman baik kapang. punya Kak. Punya gitu. Bagaimana? Ya terkadang rasa tidak enak juga tuh ada Kak. Ah, toh? Berani tegur ndak? Apa Uni? Bicara. Berani Sudah pegang tegur mic. Kak. Berani tegur. Karena Yakin? kalau kita sudah Kalau anggap teman, pacarmu? Berani tegur kan tidak? tegur. Yakin? Hei. Tidak, kan ini orang ini. Supaya saya kasih tahu ini konstruksi ayat ini. Supaya kalian tidak salah paham. Karena ayat ini menurut saya membingungkan. Membingungkan tidak? Kalian saya tanya semuanya, au. Iya kan? Sekarang kita harus tahu dulu. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan saat ini. Tandailah dia. Dan jangan bergaul dengan dia. Apa maksudnya? Tapi di ayat belakangnya disuruh kita tegur dia. Ya. Disuruh kita tegur dia seperti seorang saudara. Nah, ini kan ayat ini membingungkan. Itu loh. Nah, saya mau kasih tahu di sini. Kuncinya itu ada di kata jangan bergaul. Jangan bergaul itu maksudnya jangan jadikan dia inner circle-mu. Tahu inner circle? Orang yang dekat sama kamu. Kita punya teman itu ada enggak orang yang paling dekat dengan kita? Ada orang yang tidak terlalu dekat, tapi kita bergaul sama dia. Betul tidak? Ada orang yang kita kenal tapi tahu namanya, tapi kita enggak kenal dekat banget. Betul tidak? Ya kan? Ada teman yang kita dekat sekali. Nah itu maksudnya jangan jadikan dia inner circle-mu atau ring satumu. Ayat itu mau ngomong begitu. Orang yang seperti ini yang gak mau dengarkan kata-kata kita, jangan jadikan dia ring satumu. Ya, gitu loh. Tegurlah di dalam saudara, maksudnya saudara seiman. Bukan saudara sekandung. Saudara seiman itu artinya gini, kalau dia salah kita harus tegur dia dalam perspektif iman yang benar. Itu maksudnya gitu loh. Jadi bukan berarti kita memusuhi dia, enggak. Pernah ketemu enggak sama orang yang model di ayat di atasnya? Apa coba model di atasnya? Ya. Apa dikatakan di ayat 10? Ayat 7 sebab kamu tahu sendiri, kamu sendiri tahu bahwa kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Berarti pernah ketemu sama orang yang suka makan roti dengan percuma? Yang suka gratisan? Ada enggak teman yang suka
makan dengan percuma. Siapa yang orang nggak ada jadi sama Diego di? Kalau dia bilang percuma itu gratis. Kamu makan dengan gratis, dia bilang makan dengan percuma. Ya. Tahu orang maksudnya makan dengan percuma itu? Ayat ini maksudnya apa? Orang yang suka gratisan. Tidak bekerja tapi mau makan. Tidak makan roti orang. Kan di kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tapi dia makan enggak? Paulus makan tapi dia tidak dengan percuma, dengan bekerja. Nah, kalau begitu kita ketemu enggak sama orang yang enggak bekerja tapi suka makan roti dengan percuma? Ada pernah ketemu dengan orang seperti itu? Dalam kehidupan kalian? Ciri-cirinya orangnya itu matanya 2, hidungnya 1. Nah, bukan ya. Ya ciri-cirinya itu dikasih tahu lagi di bawahnya. Ya. Jadi ciri-ciri orang ini ada orang pertama tidak tertib hidupnya. Tahu tidak tertib hidupnya? Tidak tahu arah tujuan hidupnya mau seperti apa. Tidak bekerja. Melainkan sibuk dengan hal berguna. Kerja. Apa yang hal tidak berguna itu contohnya apa? Sibuk dengan hal tidak berguna. Sibuk kakak ngapain? Sibuk kak tidur. Sibuk kakak ngapain? Sibuk ngapain? Sibuk kak push rank. Punya ada teman yang modelnya seperti itu? Ada? Ada? Dipikir gak usah disebut namanya. Coba sebutkan ciri-cirinya. Ya, misalkan ada kak, ciri-cirinya sudah pasti dia tinggal di Pasori kak. Kan gitu kan. Dia sering di Pasori kak. Gitu. Jangan ketawa-ketawa Hari. Siapa? Ada pasti orang pikir Hari nih. Nggak boleh sebut nama nah. Gitu. Pernah ketemu dengan orang seperti itu? Ya. Nah coba lihat samping kiri kanan bilang semoga-moga bukan saya ya. Ya. Karena memang ternyata ada orang, jadi orang yang model begini, orang yang kerjanya makan, tidur, tidak punya masa depan jelas, tidak punya arah, tidak tertib hidupnya itu bukan berarti dia hanya cuma suka bangun siang, bukan hanya itu. Tapi tidak tertib hidupnya itu maksudnya dia tidak punya arah tujuan mau kemana. Jadi kalau dia ditanya sekarang, mau kok apain dalam setahun ini? Bilang tidak aja mengalir jika, itu orang tidak tertib hidupnya. Ya, buat yang cewek kalau ketemu ke cowok yang kayak begitu, jangan ke mau. Buat yang cowok kalau ketemu ke wanita seperti itu, jangan juga mau. Karena ini orang tidak tertib hidupnya. Jadi bukan tidak tertib itu masalah bangun pagi sering bukan, tapi dia nggak punya arah tujuan. Ya. Dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Makanya kerjanya tidur, makan, bangun, push rank, ya kan? Tidur lagi, makan, bangun, push rank, tidur lagi, makan, bangun, push rank. Ya. Nah itu. Di ayat yang terakhir dikatakan jangko jadikan dia ring satu. Kenapa? Ingat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, siapa yang harus kita masukkan dalam ring satu kita? Kan kebalikannya, kalau kebiasaan buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik, maka kita harus cari orang-orang di ring satu kita, orang yang punya kebiasaan yang baik. Karena kebiasaan yang baik dia bisa mempengaruhi kebiasaan buruk kita supaya jadi contoh. Ya, contoh misalkan. Hari ini misalkan tidak suka ke olahraga. Misalkan ketemu dijadikan ring satu ini Simon. Simon ini suka olahraga. Jadi Simon tiap sore ajak Hari olahraga. Akhirnya Hari jadi sehat. Jadi pelari. Awalnya dia tidak mau. Tapi dia bisa mau. Berlaku kebalikannya itu ayat. Kalau jangan sampai kebiasaanmu, baikmu dirusak sama orang karena kau bergaul dengan dia, berlaku juga sebaliknya. Makanya kita tidak boleh pilih-pilih teman, tapi harus pilih-pilih ring satu. Ayat ini itu bicara begitu. Kau nggak boleh pilih teman berdasarkan karena Simon terlalu ganteng, tidak cocok buat saya. Misalkan karena saya ini jauh lebih ganteng, karena begitu siapa tahu. Atau misalkan saya tidak suka sama Michelle karena dia bukan orang Toraja. Tidak boleh, pilih-pilih teman seperti itu tidak boleh. Bertemanlah dengan siapa saja. Tapi perkara dia menjadi orang-orang terdekatmu, itu kamu harus selektif. Karena dengan siapa kita bergaul,
itu masa depan kita akan terlihat dari situ. Ngerti maksud saya? Kalau kamu mau jadi orang bertanggung jawab, bergaul dengan orang yang kamu tahu ini orang bertanggung jawab. Kau pasti ketularan. Pasti itu, enggak mungkin tidak. Karena itu berlaku kebalikannya. Kalau kamu mau menjadi orang pintar, bergaul dengan orang pintar, lihat kebiasaannya. Kau pasti akan diajakin. Ya. Sebaliknya, kalau kamu lihat hidupmu hancur, bergaulah dengan orang-orang, jadikan orang-orang yang seperti yang kita baca tadi. Ya. Tidak mau bekerja. Tidak tertib hidupnya. Sibuk, tapi dengan hal-hal tidak berguna. Ya. Sekarang saya mau tanya, hal-hal yang tidak berguna dalam hidup kita apa saja menurut? Semua satu-satu saya tanya ya, saya lompat-lompat ini. Jadi konsentrasi ke depan. Aurel, kira-kira? Hal-hal yang tidak berguna, yang menurutmu sebenarnya hal tidak berguna itu apa? Sibuk, kan dikatakan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Nah menurut Aurel hal tidak berguna. Kasih contoh satu, apa? Masih naik sampai di ini. Mungkin contoh kecilnya tuh kalau misalkan kita menghabiskan waktu dengan hanya sekedar bermain game itu menurut saya nggak berguna Oke, sih. berarti main game tidak berguna ya. Iya. Oke, next, Widel. Sebutkan satu hal yang tidak berguna. Apa? Cepat kok, 5 detik gini. Apa menurutmu yang tidak berguna? Menurutku yang tidak berguna itu Kak kayak suka tidur terus setiap hari. Oke, suka tidur. Tidur terus-terusan ya, tidur enggak apa-apa. Tapi kalau tidur terus-terusan itu tidak berguna. Andika? Nongkrong terus tiap malam. Kalau nongkrong sekali-sekali boleh. Tapi kalau tiap malam itu masalah. Indah. Apa? Enggak boleh sama itu. Saya denda 5.000. Pikir memo kok, 5 detik juga waktunya. Apa? Menurutmu yang hal tidak berguna? Berdoa, kalau sudah ada berdoa kok memang, atau angkat tangan kok saya tak. Supaya kau tidak diambil sama orang itu. Nah, itu. Iya, tunggu sabar, apa dulu? Kayak gosip cerita yang tidak baik. Pak gosip, ya. Bergosip enggak? Boleh. Siapa? Oke, Muti silakan apa? Kasih lu mic-nya. Bergosip sudah, nongkrong, main game, tidur terus-terusan apa? Hal yang tidak berguna menurut saya itu overthinking. Overthinking, berpikir lebih. Iya. Oke. Apa Hari? Pacaran. Pacaran. Hai. Bagaimana Uni? Silakan Uni apa? Tapi sebelum itu saya tanya, menurutmu apa yang dikatakan Hari betul atau tidak? Mungkin Hari baru putus kayaknya. Jadi bilang Oh gitu ya. Seta. Apa? boros. Hah? Boros. Boros itu bukan kegiatan loh, itu kebiasaan. Apa? Ayo. Belanja. Belanja apa? Belanja shopping? Belanja hal-hal yang apa? Belanja sepatu? Belanja hal yang tidak terlalu dibutuhkan. Oke. Yang bukan kebutuhan. Simon? Begadang Kak. Hah? Begadang, ya itu. Begadang itu enggak berguna. Belanja juga enggak berguna. Kalau enggak ada uang mau kok belanja apa? Ya kan? Siapa lagi yang apa, Grace? Membuka media sosial terlalu lama. Scrolling. Ya. Apa namanya kalau sekarang? Doom scrolling, Di. Istilahnya kan ya? Doom scrolling kan? Tiba-tiba 2 jam. Scrolling 2 jam. Scrolling juga itu harus hati-hati tuh. Tidak berguna. Apa Joy? Mengabaikan kesehatan fisik dan mental. Iya, apa itu? Mungkin terlalu sering ini memikirkan sesuatu kayak insecure sama orang lain. Itu overthinking. Salah satu bentuk overthinking itu insecure. Apalagi yang lain.
Berapa kena denda ini? Merokok. Merokok itu kebiasaan baik kan tidak? Tidak. Termasuk vape. Berguna kan tidak? Tidak. Padahal jelas-jelas itu di dalam merokok itu ada tulisan apa? Merokok dapat membunuhmu. Tapi kenapa ada orang terus-terusan begitu? Kenikmatan dunia. Hah? Kenapa? Candu. Ya. Siapa lagi? Apa Juan? Kalau saya nunda-nunda waktu. Nah itu juga. Menunda waktu itu. Nggak boleh. Harus hati-hati. Siapa lagi yang belum? Michelle ya? Oh sudah semua? Itu. Hah? Kalau saya banyak. Yang nggak berguna itu. Toh, pacaran juga termasuk. Terus yang kedua. Ya, judi sudah pasti. Ya. Yang kedua ya termasuk nonton film. Biasa kalau kita nonton film tuh enggak. Apalagi nonton-nonton yang berseri itu. Ya kan? Saya tahu di sini ada banyak muka-mukanya itu yang film Korea banget atau film drama Cina banget. Dracin atau drakor, betul atau tidak? Dan kalian pasti akan mencari yang sudah habis supaya mau dihantam satu hari full. Muti toh? Betul tidak? Itu juga hal-hal yang sebenarnya kontraproduktif dengan kehidupan kita. Ya. Karena kebanyakan itu tidak menghasilkan. Jadi sebenarnya gini loh. Kalau Anda mau main game, usahakan itu profesi memang. Cuman kalau main game cuma ngisi-ngisi gitu, maksudnya ngabisin waktu, itu kan sebenarnya orang nggak jelas tujuannya seperti apa. Nah, makanya dikasih tahu di sini, tidak tertib hidupnya itu tidak punya tujuan, tidak bekerja, sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Nah, saya kasih tahu ya. Ayat ini konstruksinya sebenarnya begini. Jadi waktu di Tesalonika itu ada orang-orang yang percaya sama Tuhan. Tapi dia kemudian menganut namanya paham Tuhan Yesus akan datang besok. Nah, karena mereka yakin Tuhan Yesus akan datang besok, ya sudahlah kalau begitu saya santai-santai misalnya kan besok Tuhan Yesus datang. Jadi saya biarkan saya menikmati dulu masa-masa ini, tidak usah kerja. Nah, waktu itu ada orang seperti itu. Gitu. Karena waktu itu ada pengajaran bahwa memang Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mereka ini percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah sangat dekat. Waktu zaman itu, bayangkan ya zaman itu katanya sudah sangat dekat tapi belum datang-datang sampai sekarang kan. Ya. Nah akibat itu makanya banyak orang berpikir, pernah dulu ada kejadian yang orang meramalkan kiamat tanggal berapa begitu. Dia jual semua barang-barangnya, habis itu dia nikmati hidupnya. Tuh, ada orang yang kayak begitu tuh, karena dia yakin nih, nanti ini tanggal sekian-sekian ini kiamat. Nah dia mau nikmati hidup. Nah orang di Tesalonika itu begitu modelnya. Nggak taunya ternyata Tuhan Yesus belum datang-datang. Nah orang itu di sana waktu itu pertama kan lihat waktu di Kisah Para Rasul ada orang yang jemaat mula-mula hidupnya itu mereka memberikan apa yang mereka punya baru untuk dimakan bersama-sama. Bentuknya kayak sosialis lah. Ya. Mereka itu begitu model hidupnya. Nah ini orang nebeng. Nah jual mie juga punyanya semua tapi dalam hidupnya tidak kerja, tidak ngapa-ngapain, tidak punya makna. Jadi dia asal-asalan hidupnya. Karena dia berpikir Tuhan akan datang besok. Nah, makanya pernah ada begini ya. Ada pernah sebuah peribahasa ngomong begini. Bekerjalah seolah-olah Tuhan akan datang 1000 tahun lagi. Tapi beribadahlah seolah-olah Tuhan itu akan datang besok. Ada peribahasa begitu. Nah ini orang kebalikannya. Makanya hidupnya dalam hidup yang sia-sia. Gitu. Ya. Nah ternyata saya mau bawa kita semua ke sebuah pemahaman yang baru. Ya. Ternyata ini orang yang model begitu, itu bentuk model keserakahan yang baru. Sebenarnya dalam kerangka kita punya yang kita baca ini, orang gak kerja, gak ngapa-ngapain tapi mau menikmati hasil. Ini adalah model bentuk orang serakah. Kan kita berpikir selama ini orang serakah itu sudah dapat 5 pengen dapat nambah lagi 10 kalau bisa buat dirinya sendiri. Ternyata pengertian serakah itu ini juga mencakup orang yang model begini. Gak ngapa-ngapain tapi mau menikmati hasil. Ada temannya yang model begitu?
Banyak. Ya, bilang dulu muka-muka bukan saya. Nanti berani ngomong begini, bilang muka-muka bukan saya. Itu ya. Banyak orang model begini. Nah, inilah yang firman Tuhan mau tegur sama kita malam hari ini. Ya. Coba deh kita ini mau orang model seperti itu atau tidak? Gampang lihatnya. Kalau orang kerja, teman-teman kita nih, lingkungan kita sedang ada kerja bakti, kita ngapain? Hah? Ikut kerja atau ikut gosip saja pakai mulut baru, kau sebelah sana bawa anu. Angkat ke sebelah sana, cuman begitu kayak atur polisi lalu lintas. Tapi dia enggak mau gerakan tangannya. Atau yang paling kalah sih, biasa itu ada teman kita giliran kerja pergi ke menjauh. Jauh-jauh. Tapi begitu selesai, sosok datang. Ada enggak begitu temannya? Ada di sini? Enggak ada. Enggak ada yang mengaku. Di kampus banyak. Ya kan? Sebenarnya itu orang-orang yang serakah. Kenapa? Bentuk keserakahannya di mana? Bentuk keserakahannya adalah dia memanfaatkan orang lain ya untuk mendapatkan apa yang bukan menjadi haknya. Orang serakah kan begitu, mendapatkan lebih daripada apa yang sekarang. Seharusnya kan orang yang malas itu sebenarnya dia enggak dapat apa-apa toh. Kan tadi Paulus ngomong apa? Kalau tidak bekerja jangan makan. Seharusnya kan dia jatah 0. Tapi karena dia serakah, dia juga pengen ikut makan. Oh iya, jangan salah. Kita pikir itu hanya sekedar malas, tidak. Itu bahasa aslinya bukan sekedar malas, itu orang serakah. Oke, ada yang bisa tahu sekarang sama saya, kasih tahu saya sekarang. Kira-kira akarnya kenapa bisa orang serakah? Muti. Apa sih yang menjadi akar kenapa orang bisa serakah? Kasih mic-nya dulu tau, kasih mic dulu, mau menyanyi Muti. Apa itu orang serakah? Orang serakah itu kayak yang tadi Pastor bilang, dia mau mengambil keuntungan saja dari Akarnya orang lain, memanfaatkan orang lain. Akarnya karena itu tadi sebenarnya dia malas, tapi dia mau mendapatkan sesuatu. Dia mau mendapatkan keuntungan karena dia malas, tapi dia mau mendapatkan keuntungan. Nah, itu muter-muter namanya. Apa? Akarnya apa-apa? Mementingkan diri sendiri. Oke, apa lagi? Egois. Egois sama itu ya. Mementingkan diri sendiri itu egois. Apa lagi? Kurang bersyukur. Hah? Kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Apa lagi? Tidak ada empati. Tidak ada empati. Apa lagi? Hah? Kurang motivasi. Motivasinya ya malas. Apa lagi? Ambisi. Apa lagi? Tidak pernah merasa puas. Tidak pernah merasa puas, tidak tahu bersyukur. Apalagi kira-kira? Apa sih akar kenapa orang bisa malas? Kenapa orang bisa serakah? Kenapa orang bisa serakah? Atau malas modelnya seperti itu. Kan manifestasinya serakah itu bisa malas, ya, bisa mau semuanya. Gitu. Nah, akarnya sebenarnya adalah self-center. Semuanya harus gua. Ya, bahasa kalian tadi itu egois sama mementingkan diri sendiri. Nah, itu akarnya orang serakah. Serakah itu bukan cuma masalah duit loh. Ada enggak temanmu yang serakah perhatian? Dia marah kalau enggak perhatiannya ke dia. Jadi ciri-cirinya apa? Dia marah kalau enggak perhatiannya ke dia. Kalau ada temannya yang naik dia jelek-jelekan. Iya, punya teman yang kayak begitu. Ada toh. Dia enggak mau kita naik sedikit aja. Lebih dari dia jelekan. Ada juga itu. Ya. Itu mau serakah, mau itu juga orang self-center. Nah, self-center itu akar dari serakah. Karena self-center itu dirinya yang selalu dilihat. Mau lebih, pengen lebih, ya kan? Makanya dia bisa bermanifestasi dengan rasa malas. Kan begitu kan? Saya pengen lebih
banyak istirahat daripada yang lain. Makanya pada saat orang kerja dia tidur-tiduran bisa. Karena dia pengen lebih banyak istirahat daripada yang lain. Itu serakah. Self-center. Ya. Nah, saya berdoa di sini kita tidak ada yang modelnya begitu. Karena Paulus menasihatkan, orang yang modelnya seperti ini, yang serakah jangan dia makan. Nah kalau kita lihat ceritanya Ananias dan Safira, tahu Ananias dan Safira ceritanya? Hah? Siapa yang tahu ceritanya Ananias dan Safira? Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ini perwujudan manifestasi dari model serakah, tapi dalam bentuk yang aktif. Kalau yang tadi model serakah dalam bentuk yang pasif. Manifestasinya itu malas, nggak mau kerja, tapi pengen menikmati hasil. Nah kalau yang bentuk pasif itu modelnya kayak Ananias dan Safira. Ya, saya ceritakan sedikit Ananias dan Safira supaya kalian agak sedikit takut. Karena kejadian ini mengerikan. Ananias dan Safira punya sebidang tanah. Tanah itu dia jual. Dia jual karena waktu itu kan dia hidup di zaman para rasul. Setelah dia jual, uangnya itu disimpan sebagian sama dia, baru dia ngomong nih di depannya Petrus. Ini uang hasil penjualannya semuanya. Saya kasih nih, karena waktu itu orang kan jemaat mula-mula dia serahkan semua miliknya untuk kemudian dipakai bersama. Nah, Ananias itu dan Safira itu dia beli gitu. Dia punya semua nih. Cuman dia kasih. Tapi setengahnya Ji. Apa yang terjadi dengan Ananias yang pertama? Waktu dia datang ke Petrus. Mati di tempat. Mati di tempat. Kenapa? Karena dia bohongi Rasul Petrus. Dia ngomong ini uangku semuanya. Datang lagi istrinya ini. Ananias itu laki-laki nah. Safira perempuannya. Barusan ini diangkut mayatnya, barusan selesai dibersihkan mungkin keringat-keringatnya, dipel-pel, datang istrinya. Dia bilang, oh tadi suamiku sudah menyerahkan seluruh penjualan hasil tanah kami. Ditegur lagi sampai terus, kamu ini, belum saja orang selesai dia kuburkan itu suamimu. Kamu lagi datang berbohong di sini. Seketika itu juga dia mati di tempat. Gitu. Dan Petrus pernah ngomong gini, sebenarnya kalau kamu mau pun duit itu tetap jadi milikmu kok. Nah letak kesalahannya dia di mana? Nah ini supaya kita juga tahu. Saya enggak tahu kalian semua nanti akan ada memiliki pekerjaan, ya kerja dengan baik dan lain sebagainya. Ya. Salah satu bentuk wujud keserakahan dari Ananias dan Safira yang aktif adalah waktu dia diterima uang, dia ambil dulu bagiannya. Harusnya yang pertama kita lakukan adalah apa? Serahkan yang bagian Tuhan. Tapi yang dilakukan sama Ananias dan Safira apa? Dia ambil dulu bagian. Nah ini sekarang saya mau tanya, siapa di sini kalau antri makan temannya, dia mau selalu duluan. Mungkin di kampus ada teman kita kan model begitu kan. Model kayak enggak pernah makan 10 tahun. Itu serakah loh. Itu serakah. Ya kan? Karena dia pengen mendahulukan dirinya. Dari lihat temannya. Ya kan? Dia enggak pikirkan yang lain. Pokoknya aku dan aku. Sama juga kadang kalau kita misalkan makan ya. Walaupun kita enggak duluan. Ya kan? Tapi ngambil kita, kayak tidak pikirkan teman yang di belakang. Nah, maka yang paling bagus adalah pada saat suatu kali kalian terima berkat dari Tuhan, apapun itu modelnya. Pisahkan dulu yang untuk Tuhan. Kenapa harus begitu? Bukan supaya gerejanya kaya, bukan. Ataupun bukan supaya bukan. Supaya kalian belajar tidak serakah. Karena serakah itu manifestasinya adalah selalu pengen duluan. Selalu pengen ngambil punya dia dulu. Nah cara supaya kita tidak begitu, melatih diri kita. Supaya pada saat kita terima sesuatu, apa yang harus kita lakukan?
pisahkan dulu yang bagiannya Tuhan. Karena itu manifestasi dari yang namanya menomorsatukan Tuhan. Ngerti sampai di sini? Ya. Jadi kalau kalian suatu saat, mohon maaf saya bilang, kalian punya penghasilan, nggak harus kalian masukin di gereja ini. Kalian pengen masukkan di gereja tempat kalian bertumbuh. Itu duluan. Saya sampai detik ini, boleh tanya sama Mia Dev, perpuluhan pasti begitu masuk ini, besok tanggal 1 jebret, masuk. Perpuluhan dulu yang pertama keluar di rekening saya. Kenapa? Itu wujud apa ya? Salah satu melatih diri kita mewaspadai yang namanya keserakaan. Gitu. Karena keserakahan itu akan selalu berngomong dengan aku. Bagaimana manifestasinya kalau misalkan gini, Kak, tapi kalau di tempat makan toh, kan kita biasanya disuruh teman tak di depan. Ya sudah, jangan ambil kok kayak punyamu semua itu. Ambil seperlunya dulu, kalau mau tambah nanti belakangan boleh. Tapi ambil dulu seperlunya. Karena kita ingat teman kita masih ada di belakang, masih ada 50 orang. Ya kan? Harus selalu ingat itu, makanya kita ambil seperlunya. Kalau masih ada nanti, puji Tuhan, oh temanku sudah ambil semua, dan saya pengen nambah, enggak apa-apa nambah tuh, tapi yang penting kan semua dapat dulu. Itu hal sederhana loh. Dari situ kita bisa lihat orang serakah atau tidak. Ingat, serakah itu akan selalu mendahulukan dirinya sendiri, betul. Ya. Ini bentuk serakah yang aktif. Seperti Ananias dan Safira. Waktu dia terima duit, diambil dulu bagiannya, baru dia ngomong. Plus bohong lagi kan begitu ya. Sudah ambil jatahnya dulu, bohong lagi. Begitu. Padahal sebenarnya kalau dia enggak bohong, maksudnya dia ngomong gini. Sama Rasul. Ini hasil penjualanku. Toh? Setengahnya saya sudah ambil. Setengahnya lagi ini. Mungkin dia enggak mati di tempat, dia cuma ditegur. Kamu dahulukan Tuhan atau gimana? Gitu. Tapi sudah bohong. Serakah. Mati di tempat nih. Ya. Jadi saya rindu kita semua di tempat ini yang hadir malam hari ini. Saya lihat sih muka-muka orang kaya semuanya ya. Calon. Udah diaminkan. Loyo sekali aminnya. Nah, kan begitu. Ingat, hati-hati. Nah kita akan sering serakah. Ingat selalu kita bicara. Siapa saingan Tuhan? Di dalam hati kita. Di dalam Alkitab. Apa? Mamon. Mamon itu bisa bicara tentang harta. Ya. Makanya dari muda toh, saya kasih gini ya. Dari muda, gereja zaman sekarang itu sangat menjaga dari tuduhan gereja yang mata duitan. Gereja zaman sekarang ini. Ya. Termasuk gereja kita sangat menjaga. Ada gereja yang dulu, bukan gereja ini. Ada gereja dulu itu setiap minggu bisa bicara perpuluhan. Aurel senyum-senyum. Kasih tahu tuh Aurel tuh. Tiap minggu pendetanya, padahal khotbahnya misalkan tentang tidak ada hubungannya dengan persembahan. Oh bisa itu lari ke persembahan itu. Bisa. Pokoknya tiap minggu harus ngomong persepuluhan. Ada gereja yang seperti itu. Ya. Nah gereja kita di sini tidak ngomong seperti itu. Tapi saya mau beritahu dari muda, ayo kita jaga diri kita supaya kita tidak menjadi orang yang serakah. Simple dan paling gampang adalah kamu dari setiap apa yang kamu dapatkan, dahulukan dulu untuk Tuhan. Percaya sama saya. Kalau kamu lakukan itu, kamu tidak akan jadi orang yang serakah. Kamu akan dengan mudah berbagi. Tapi kalau begitu kamu terima gaji, terima apa, langsung kamu mikir, oh berarti cocok ini, hitung-hitunganku bisa saya pakai buat cicil iPhone ini. Percayalah, kita akan jadi orang yang serakah. Dulu waktu masih muda, ini dulu kejadiannya. Waktu masih muda maminya Dev itu kan ada tempat dia gereja, jadi pas pemuda kayak kalian ini maminya Dev itu gereja di suatu tempat lah. Kalian tahu enggak? Dia masih mahasiswa. Tiap bulan pendetanya bisa telepon dia, kau sudah kasih masuk perpuluhan belum? Diteleponin. Nah sekarang kan kita enggak begitu toh, karena kita jaga sekali.
Tapi saya mau pendekatannya berbeda. Saya bukan pendekatan kamu kalau enggak ngasih kutuk loh. Kamu kalau ngasih berkat loh. Saya enggak mau pendekatan itu. Tapi bagaimana seandainya pendekatannya adalah begini. Sebagai wujud kita ya mensyukuri dan melatih diri kita tidak serakah. Bagaimana kalau kita mendahulukan dari apa yang kita terima, kita ambil untuk Tuhan dulu. Kita pisahkan dulu untuk Tuhan. Saya dulu waktu masih awal-awal kerja dulu itu, kami kan dibayarnya itu tidak bulanan, tapi mingguan. Seminggu itu bisa dapat 250. Serius, seminggu cuma 250. Jadi waktu itu belum pengangkatan, istilah masih kerja-kerja OJT lah, kayak magang gitu ya. Kami cuma seminggu dapat 250. Jadi setiap kali saya dapat 250 itu, saya ada tempat simpanan saya itu, saya sisihkan langsung 25.000. Saya taruh di situ jadi sisa 225. Nah 225 itu nanti kalau teman-temanku pulang, saya bagi-bagi nih. Saya bagi-bagi, nanti sisa pokoknya seminggu itu saya tahu makanku itu seminggu 150.000. Sisanya saya bagi-bagi sama temanku 25.000. Tahun 2004-2005. Gitu. Gitu. Nah, kita belajar dari masih muda kita, melatih diri kita tidak serakah. Karena serakah itu kalau kita pelihara tanpa sadar, nanti ternyata kita sudah jadi orang yang sangat-sangat serakah. Gitu. Ya, ini serakah yang aktif. Yang pasif itu tadi. Malas. Ini modelnya. Ya. Gitu. Ini modelnya. Enggak punya hak, enggak ngapa-ngapain, tapi pengen dapat seperti orang yang kerja. Artinya dia kan kayak gini ya, akhirnya dia berdiri di atas kesusahan orang lain. Kan begitu tuh. Nah ini harus kita jaga. Nah bagaimana cara kita menjaga supaya tidak begitu? Mulailah miliki yang namanya tadi empati. Empati itu kalau ada temanmu yang sedang mengerjakan sesuatu, jangan hanya lihat, but ask, tanya apa yang bisa saya bantu. Siapa tahu dia lagi gali emas. Dia dapat emas 0,5 kilo toh. Nah kasih mongko saja itu berapa gram saja. 1 ons saja kau nak kasih. Nah, tajir mongko. Dia juga tajir. Siapa tahu kan begitu. Ya. Kalau ada teman kita yang kerja, ringan tanganlah untuk membantu. Gitu. Nah apa tantangannya orang yang mau bisa seperti itu? Tantangan pertama pasti apa? Mengalahkan rasa malas toh. Rasa malas itu tantangannya. Tapi rasa malas itu memang harus dilawan, tidak bisa tidak. Itulah. Nah bagaimana cara kita melawan rasa malas? Bagaimana caranya? Ya dipaksa sih, nggak ada yang lain. Ya paksa dirimu. Untuk tahu caranya bagaimana. Cara berpikir ingat. Tidak rajin, tidak makan. Begitu kan firman Tuhan barusan ngomong kan. Gitu. Makanya di ayat 9 perhatikan. Ayat 9, bukan karena kami tidak berhak untuk itu, untuk apa maksudnya? Untuk makan. Melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Nah, begitu. Ada sebuah teladan yang Paulus tinggalkan buat orang-orang yang suka seperti ini dan kita harus ikuti teladan itu. Gitu. Nah, makanya malam hari ini saya mau bawa kita ke sebuah pemahaman bahwa ternyata serakah itu ada serakah yang pasif. Yaitu tidak ngapa-ngapain tapi pengen minta jatah. Mirip preman di. Kalau preman kan begitu tuh. Orang yang buka usaha, dia pergi minta jatah. Uang keamanan. Begitu tuh. Nah, saya berdoa kita semua tuh malam hari ini. Nah yang model begitu. Ya, makanya belajarlah memberi. Saya tahu kalian belum, Kak saya enggak banyak uang, enggak ada masalah. Saya bilang, kan kita sudah belajar toh. Apa prinsip memberi? 2 minggu lalu? Apa? Kerelaan hati basicnya. Gitu loh. Basicnya dari memberi itu adalah kerelaan hati. Ya. Itu. Basicnya. Makanya memberilah dengan kerelaan hati. Dengan kau memberi, engkau melindungi dirimu dari keserakahan.
Bukan memberi itu juga bukan cuma sekedar kamu dapat bahagia. Adalah lebih berbahagia memberi daripada bukan cuma itu. Bukan cuma sekedar kita incar berkat, memberi 30, kembali lipatnya 60, 100 kali lipat. Bukan itu. Tapi percayalah, itu menghindari kita dari yang namanya serakah. Itu kita memberi, itu kita tidak kasih makan jiwa yang serakah kita itu. Karena aslinya itu manusia itu serakah. Ingat ya, saya pernah selalu kasih contoh ya. Dari mana saya tahu manusia itu serakah, egois, mementingkan diri sendiri. Saya selalu cerita kan, ada anak bayi, masih bayi nih, belum mengerti apa-apa. Dikira masuk di ruang kosong, dilemparkan bola. Apa yang terjadi dengan anak bayi? Baku rebut bola. Anak bayi ini belum mengerti apa-apa. Anak umur 2 tahun, dikasih lempar bola. Menangis, ada yang pegang satu bolanya, yang lain menangis. Itu karena basic manusia memang egois. Kenapa? Nih, semenjak kejatuhan manusia, ini pelajaran antropologi ya. Ini pelajaran antropologi yang saya dapat. Bagus sekali. Saya kirim sama Vero kemarin. Dia bilang begini, ada seorang yang ahli dalam bidang antropologi, dia ngomong begini. Ini. Filsuf namanya Haji Spencer, bukan Haji Spencer. Haji Spencer dia bilang, azas egoisme yaitu mendahulukan kepentingan diri sendiri daripada orang lain. Hanya sifat itu kenapa ada? Karena hanya sifat egois yang membuat dia bisa survive. Ini kata dunia. Dibuktikan secara ilmiah. Ngerti maksudku? Contoh. Binatang. Instingnya apa? Membunuh. Citah, dia buru siapa? Rusa misalkan. Egois tidak dia? Menghilangkan satu nyawa, egois itu. Ya kan? Tapi supaya dia survive. Jadi pada saat kita melakukan bentuk yang model seperti itu, kita melakukan insting kita yang didorong oleh dasar rasa egois kita, mementingkan diri sendiri kita, self-center kita, sebenarnya kita juga sedang berlaku seperti binatang. Coba pikir baik-baik, betul atau tidak? Karena binatang itu dia bertahan hidup dengan namanya insting egois. Nah kita kan lebih dari binatang, betul atau tidak? Manusia itu ya memang punya sifat dasar itu karena kejatuhan dalam dosa. Sehingga kita self-center. Beruntungnya kita tidak kayak binatang, tapi bisa jadi kita kayak binatang. Kan begitu. Ya, jadi apa yang saya sampaikan malam ini coba renungkan baik-baik. Ya, mungkin agak kasar, kalau serakah berarti kita kayak binatang dong, mementingkan diri sendiri, kan begitu. Padahal saya mau kasih tahu, kebalikannya mementingkan diri sendiri apa? Kebalikannya apa? Ya mementingkan diri orang buat orang lain lah. Ya kan, kebalikannya mementingkan diri sendiri adalah mementingkan kepentingan orang lain. Seperti yang Paulus ngomong, hendaklah tiap-tiap orang menganggap orang lain lebih penting daripada diri sendiri. Benar nggak? Kenapa? Karena kualitas itu kualitas ilahi. Ngerti enggak maksudku? Yesus mati ke dunia ini, dia mementingkan diri sendiri tidak? Tidak. Dia ngapain? Dia mementingkan keselamatan kita. Dia menganggap kita lebih penting dari nyawanya. Betul tidak? Makanya setiap orang yang mementingkan kepentingan orang lain daripada itu ilahi. Itu karakter Kristus. Itu namanya Christ likeness. Semakin serupa dengan Kristus. Ngerti maksudnya malam hari ini ya? Jadi semakin kita serakah ternyata itu kan muncul dari sifat self-center kita. Ternyata kita semakin mirip dengan binatang. Bukan semakin mirip dengan Kristus. Gitu. Jadi kalau saya jabarkan lagi, ingat, serakah itu ada 2. Ada serakah yang aktif, ada serakah yang pasif. Ya. Jadi ingatkan memang teman-teman yang malas, kau tahu itu malas. Serakah bro. Iya kenapa kan saya kan enggak ambil punyanya orang, salah. Kau enggak kerja, enggak berhak kau dapat makan. Tapi kau ikut juga makan, ikut menikmati. Bukankah itu juga namanya
serakah. Gitu. Nah untuk orang-orang yang seperti itu jangan jadikan ring satumu. Mengerti itu? Boleh tidak berteman? Boleh, silakan. Menyapa, bercanda, boleh. Tapi jangan jadikan dia ring satu, gitu. Supaya kita tidak terpengaruh. Cari orang-orang ring satumu itu yang bisa, ya, yang bisa kasih tahu kita hal yang benar, kasih tahu kita hal yang salah, yang bisa membimbing kita dalam kebenaran, gitu ya. Yang bisa bersatu bareng, itu yang bisa sleep call bareng, enggak termasuk Uni. Enggak termasuk ya. Gitu. Oke? Nah, oke. Ada lagi misalkan, silakan. Yang didapatkan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 6 atau 1 sampai 15, silakan. Siapa yang mendapatkan kira-kira hal yang berbeda dari apa yang kita bicarakan sebelum ini? Silakan. Daripada saya tunjuk ini, berkorban memang mau buat temanmu. Ilahi itu, bro. Ada? Silakan. Ada? Silakan, ayo. Ayo, ada? Siapa? Dibaca jika ini tadi. Di sini tuh tinggal dibacakan saja. Silakan Michelle. Hari. Dibacakan tidak ini? Apa kira-kira? Silakan Simon. Afril. Silakan ya Afril, silakan. Menurut saya ini kayak tambahan aja sih Kak. Ya. Di Gak ayat, nambah juga gak apa-apa. Tambahkan aja. di ayat yang 13 itu Kak. Apa yang itu? Bunyinya, dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Kayak jangan pernah berhenti atau jangan pernah lelah untuk melakukan sesuatu yang baik. Yakin. Kalau udah dianggap perbuatan baikmu, sakit hati tidak? Ya benar, jangan tapi sekarang saya mau tanya pada praktiknya. Coba seandainya ada nih temanmu, kau bawakan dia lagi sakit nih, kau bawakan dia makanan, tapi habis itu dia tidak makan sama sekali. Tersinggung kan tidak? Mau dibawakan lagi enggak besok-besok? Hah? Mau dibawakan lagi enggak? Iya. Iya. Harusnya dari ayat ini iya. Tapi kita apa? Tidak mau? Tidak mau. Betul kan tidak?
Jadi yang harusnya kita lakukan apa? Bawakan terus. Jangan jemu-jemu berbuat cuman masalahnya kita itu kadang berbuat baik, tunggu feedbacknya juga baik, baru kita tidak jemu-jemu. Bayangkan, seandainya kalau feedbacknya tidak baik apa? Jemu-jemu kan tidak. Kalau umpan baliknya, kalau responnya orang lain sama kita ternyata tidak baik. Mau berbuat baik terus atau tidak? Hah? Susah toh? Susah? Yakin? Iya toh susah toh? Siapa yang bilang gampang di sini? Gak apa-apa, ini slow-slow aja. Susah enggak? Susah. Susah kalau kita tidak terus memandang apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita. Karena kita itu orang yang Tuhan Yesus sudah begitu baik, tapi kitanya yang selalu ngapain? Selalu responnya tidak baik. Iya loh. Sekarang kurang baik apa Tuhan Yesus bangun pagi-pagi, masih tetap ada itu napas, betul tidak? Kalau diambil bisa enggak? Bisa. Nanti kalian suatu saat lihat YouTube-nya Bu Dita Wahyu, tahu enggak definisi kalau kita tidur itu apa? Kita tidur itu sebenarnya, kenapa harus berdoa? Ya ini pertanyaan, kenapa harus berdoa sebelum tidur? Berdoa kan tidak ini sebelum tidur? Yakin? Kenapa harus berdoa sebelum tidur? Apa Aurel kasih suaramu? Kenapa? Karena kita sepanjang malam itu kan kita tidur, kita nggak tahu apa yang terjadi di sekitar gitu. Apalagi kalau misalkan dikaitkan dengan penguasa-penguasa di udara yang bisa saja sewaktu-waktu mengganggu kita, dan makanya kenapa setiap berdoa saya itu selalu bilang pagari rumah ini dengan seluruh pasukan malaikatmu supaya benar-benar dijaga gitu sepanjang malam, dan ketika bangun esok pagi bisa dengan kekuatan baru. Supaya bisa bangun besok pagi. Iya, salah satunya. Supaya tapi bisa besok pagi dijaga bangun. gitu, bangun dengan kesehatan baru, kekuatan baru, nafas hidup yang baru. Supaya tidak gitu. hilang itu kaki satu. Kan biasa kita tidur toh enggak berdoa, tiba-tiba besok pagi mana hilang kakiku satu. Loh, filosofi dari berdoa itu sebenarnya tahu enggak? Pada saat kamu kenapa berdoa kita sebelum tidur? Karena waktu kamu tidur itu kamu paling rentan diapa-apai sama orang. Gak usah sama orang deh, gempa bumi aja. Iya kan? Tiba-tiba kau bangun, kenapa kakiku gak berasa ini? Ternyata sudah jatuh tembok di bawah. Bisa enggak? Bisa. Di masa kita tidur adalah di masa kita paling rentan kena kecelakaan. Bukan pada saat kau nyebrang nyebrang jalan. Karena nyebrang jalan itu kamu sudah waspada. Kenapa? Makanya kau celinga-celinguk kanan kiri. Pernah ada orang sih mau tidur celinga-celinguk kanan kiri? Iya kan? Kita tidur itu, kita menurunkan kewaspadaan kita di titik 0, bukan lagi 0, minus. Dan itu kalau bukan Tuhan yang jaga, Tuhan yang kasih anugerah buat jaga kita, bisa kita lewat. Siapa yang di dunia kesehatan, Michelle ya, pernah dengar orang gara-gara ngorok meninggal? Pernah tuh? Kenapa? Karena kan ngorok dia bisa kehilangan napas selama beberapa detik. Dan begitu dia kehilangan napas, nggak ada asupan oksigen, sebenarnya kena jantung. Tapi gara-gara ngorok. Ya, habis ini jangan kau takut cuma tidur, tidur saja, enggak apa-apa. Yang penting berdoa. Tapi ini filosofinya, waktu kamu tidur, titik kewaspadaanmu itu di titik 0 bahkan. Kamu enggak tahu apa yang akan terjadi selama kamu tidur itu sepertiga dari harimu. 8 jam. Betul tidak? Iya kan? Sepertiga dari harimu kamu tidur. Gitu. Bayangkan ya, sepertiga dari harimu kamu tidak terjaga. Kamu kewaspadaanmu 0. Kalau kita bangun kan terjaga sekali kan. Ada apa-apa cepat menghindar, masih bisa mengapa. Tapi kalau tidur mau apa? Makanya filosofinya di situ, kita tidur itu Tuhan sudah berbuat baik sama kita kalau kita masih bangun besok pagi. Nah bayangkan,
Kalau dibilang Tuhan tidak jemu-jemu berbuat baik kepada kita. Kalau Tuhan itu kita, maka putuslah nyawa kita pasti. Kalau Tuhan itu kita, karena kan kita begitu tadi toh. Jangan jemu-jemu berbuat baik, tapi tidak respon dengan baik perbuatan baik kita, berarti berhenti Miki. Pada saat kamu berhenti seperti itu, maka sebenarnya kita sedang berkata sebaliknya dari apa yang Tuhan lakukan. Ngerti maksudnya ya? Jadi kalau pada saat kita bilang, berhenti Mak deh berbuat baik deh. Ingat, Tuhan itu setia. Dia sudah lebih dulu banyak berbuat baik dalam hidupmu. Sehingga nanti kalau kau sudah tahu itu, ya gak apa-apalah, rugi-rugi sedikit ya kan. Orang yang dulu kau belikan buah kau dong, waktu dia sakit, tidak dia makan itu buah. Ternyata penjaganya yang makan. Terus kau sakit hati, malas saya bawakan. Kalau saya bilang bawakan lagi. Even penjaganya yang makan. Kan dia juga manusia atau butuh tenaga. Gitu. Gak usah hitung-hitungan. Lakukan saja. Lakukan saja apa yang baik, apa yang berkenan. Ya kan? Lakukan saja itu, jangan jemu-jemu berbuat termasuk jangan berjemu-jemu berbuat itu begini loh. Jangan jemu-jemu berbuat baik itu meskipun kamu berani menanggung apa yang bukan menjadi tanggung jawab. Contoh, berani menanggung apa yang bukan jadi tanggung jawabmu. Kalau kamu lihat sampah, tanggung jawabmu bukan. Bukan saya buang sampah di situ. Tapi kalau kamu pungut dan kamu buang ke tempat sampah dengan baik dan benar, itu kamu sedang menanggung apa yang bukan tanggung jawabmu. Dan itu juga ilahi itu. Itu Christ likeness itu, seperti Tuhan Yesus. Waktu dia tanggung dosa-dosa kita, itu mirip. Ya, itu juga jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya. Itu. Makanya biasanya saya itu kalau misalkan biasanya kan yang duduk di bagian sini nih, tahu kan? Yang duduk di bagian sini kan. Mulai dari apa? WL, singers, tamborin toh. Biasanya kalau selesai ibadah apa? Sampahnya, sampah minumannya toh. Nongol di situ toh. Biasanya kadang kita fotokan, tapi habis itu kita pungut. Kenapa kita fotokan? Supaya mereka sadar, mereka salah. Tapi tetap kita pungut enggak? Pungut, supaya kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Kan tadi kita tegur, akhirnya kita menegur teman kita sebagai saudara. Tapi kita juga tetap melakukan tugas kita. Ya, setuju ya? Gitu. Apalagi selain Afril? Thank you Afril. Ya, Karamel. Apalagi? Dari ayat yang kita baca, jangan sok-sok melihat ke bawah semua dari tadi. Ya, dari tadi disuruh membaca. Apalagi? Juan. Silakan. Ada? Masa enggak ada? Saya denda ini semuanya nanti ini, mana enggak membaca berarti. Apa? Silakan kasih dulu mic-nya. Muti Pastor. Hah? Di ayat 2 dan 3. Ya, apa itu ayat 2 dan 3? Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Di sini yang saya tangkap, Paulus bilang kalau tidak semua orang itu beriman, artinya ada orang-orang yang jahat, ada orang-orang pengacau. Tetapi Paulus juga berkata bahwa Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Artinya Tuhan, seperti yang Pastor bilang tadi, Tuhan adalah setia. Saat kita tidur pun kita tidak tahu, orang-orang jahat itu sangat gampang untuk melukai kita. Tapi
Tuhan dia setia, dia memelihara kita terhadap yang jahat, orang-orang jahat itu. Terus ia akan menguatkan hatimu. Artinya Tuhan akan menguatkan hati kita saat kita dalam keadaan lemah, dalam keadaan susah hati, atau bahkan saat kita menghadapi orang-orang yang serakah. Oke. Tahu artinya Tuhan adalah setia, ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tahu artinya apa? Bukan cuma sekedar oh ya Tuhan yang memelihara kita, bukan. Tapi kalau kalian mau tahu, jadi sebenarnya kalau kamu kuat menghadapi masalahmu hari-hari ini, itu karena Tuhan yang menguatkan hatimu. Ayah. Kan dikatakan di sana apa? Ia akan menguatkan hatimu. Jadi yang menguatkan hatimu saat kau putus cinta itu, yang baru putus, bukan Ji? Oh enggak Ji. Tadi dia bilang Uni, so tahu. Ya. Jadi kalau kamu putus cinta, tahu enggak kenapa kamu bisa kuat melewati itu? Misalkan ada masalah apa? Sebenarnya Tuhan sedang menguatkan kamu. Makanya dikatakan Tuhan ya setia. Ia menguatkan hati. Nah, menguatkan hati itu seperti apa sih? Saya mau tanya sekarang, ayo menguatkan hati seperti apa? Caranya. Sekarang saya mau tanya, bagaimana cara kita menguatkan otot kita? Pergi kemana? Pergi nge-gym. Nge-gym ngapain? Minum kopi kah? Ya enggak semua orang pergi nge-gym itu tiba-tiba sehat loh. Karena dia pergi nge-gym, pergi bergosip. Tidak pergi diangkat beban. Otot akan kuat kalau dia ke gym dan ngangkat beban, bukan bergosip. Betul? Artinya iya kalau hati kita mau kuat, ya kita juga harus berlatih supaya gini loh. Otot angkat beban jadi kuat. Hati kamu kena masalah supaya semakin ngerti maksudku? Ngerti? Jadi cara Tuhan menguatkan, kalau kamu minta Tuhan kuatkan hatimu, biasanya dia kasih kau masalah yang bisa membuat hatimu agak berat. Tapi dia akan pastikan kamu bisa lalui itu. Itu cara Tuhan menguatkan hati. Dia tahu jika kapasitasmu, contoh, kapasitas ototmu sekarang hanya bisa mengangkut 20 kilo. Maka sama seperti hatimu sekarang, hatimu sekarang bisa mengangkut beban 20. Ya kan, Tuhan akan kasih kamu beban maksimal 18 sampai 20. Tapi pada saat kamu dikasih beban itu ternyata kapasitas hatimu, kekuatan hatimu itu bertambah menjadi 25. Supaya dia naik 30, ditasi lagi beban 25. Supaya bisa tambah kuat 30. Pernah berpikir gak bahwa Tuhan menguatkan hati kita dengan cara seperti itu? Kau pikir Tuhan menguatkan hati kita dan apa? Dikasih tiba-tiba orang, malaikat datang, aku akan menguatkan hatimu. Enggak. Kadang-kadang Tuhan menguatkan hati kita, kita diberi trouble, kita diberi pencobaan. Nah, ternyata dengan pencobaan itu, dengan beban itu sama seperti tadi orang nge-gym toh. Dia nge-gym dengan angkat beban. Ternyata dengan beban pencobaan itu, hati kita justru semakin kuat. Karena ternyata kadang-kadang orang dikasih masalah, masalahnya tidak berubah, tetapi hatinya yang semakin menjadi kuat. Pernah berpikir begitu enggak cara Tuhan bekerja? Atau kita polos-polos saja Tuhan berkali, menguatkan hati, nah kasih kehembusan napas, tiba-tiba, wah legaku. It's not like that. Dan seperti itu. Ya. Bagaimana cara Tuhan menguatkan hatimu? Secara aplikatifnya. Pada saat kamu ada masalah, kamu tahu kamu harus ngomong ke siapa. Pertama itu. Pada saat kamu ada masalah, bukan kamu menjauh, tapi kamu mencari dekat dengan Tuhan. Itu baru kamu dapat kekuatan. Makanya jangan pernah menganggap masalah itu sebagai sesuatu yang bikin kita tidak enak. Pandang masalah itu sebagai kesempatan untuk dekat sama Tuhan. Makanya nanti dikatakan, ia akan menguatkan apa? Hatimu. Ya, jadi maksudnya dibilang itu, ya, ia akan menguatkan ayat ketiga. Ia akan menguatkan hatimu. Begitu cara Tuhan menguatkan hati kita. Jangan sampai selama ini kita salah berpikir, Tuhan kuatkan hati kita itu dengan cara supranatural. Tiba-tiba jadi, kuat. Enggak. Ini bicara enggak. Caranya Tuhan adalah, mungkin bisa diizinkan masalah terjadi dalam hidupmu. Toh.
Tapi kamu tetap datang ke gereja, kamu tetap dengar firman, kamu tetap berdoa, kamu tetap ini, tahu enggak, waktu kamu lakukan itu, kapasitas hatimu kamu semakin kuat. Beban itu kamu bisa angkat. Dengan apa? Ternyata kamu semakin dekat sama sumber kekuatan itu. Tetap datang kebaktian, tetap datang ini. Kan ada banyak orang kebalikannya. Dia salah memaknai kata ia menguatkan hatimu. Dipikirnya kalau dikuatkan hati tak itu, ya justru itu. Tuhan kuatkan hati kita kan dikasih kita masalah. Supaya apa? Pada saat kita dikasih masalah, mungkin perspektif kita salah. Nah Tuhan ternyata sadarkan kita melalui firman Tuhan. Oh ternyata cara selesaikannya itu begini. Nah dengan cara seperti itu, maka masalah yang model seperti ini, sudah kecil nih karena kita sudah pernah lewati. Dengan cara berpikir yang Tuhan beri. Ya enggak? Bertambah tidak kekuatan hati kita? Bertambah. Bertambah kuat enggak? Tambah. Jadi kalau kita dapatkan masalah yang sama lagi, kita akan bilang, gampang ini. Tapi biasanya Tuhan tidak kasih masalah yang sama. Dia akan kasih untuk lebih lagi untuk menguatkan hati kita sehingga kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Ya. Ngerti? Jadi kadang-kadang kita salah memaknai ia menguatkan hati kita. Ngerti ya? Lalu kemudian apa dikatakan? Memelihara kamu terhadap yang. Nah kata dan memelihara, dia akan memastikan, kalau yang ini dia akan memastikan bahwa selama kamu dicoba dalam pencobaan kamu tidak akan jatuh. Kalaupun jatuh tidak akan tergeletak, tidak akan hilang. Karena tangannya akan membawa kembali. Mengerti? Itu maksudnya. Ya, bukan cuma sekedar menguatkan pakai ayat firman Tuhan, bukan. Tapi kita harus memahami bahwa ayat ini berkata tentang sebuah beban yang terjadi dalam hidupmu. Sebuah masalah yang terjadi dalam hidupmu. Dan ternyata Tuhan pakai itu untuk menguatkan hatimu. Untuk bahkan membuat kamu semakin dekat sama Dia. Kalau kamu semakin dekat sama Dia, dikatakan Ia akan memelihara kamu terhadap yang jahat. Mengerti sampai di sini? Ya, nanti jadi suatu saat kalau misalkan kamu baca ayat, jangan polos-polos itu dibaca. Gitu ya. Sama seperti kalau kita baca ayat begini. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalian baru membaca ini sebagai teguran atau apa? Teguran toh? Kita membaca ini kecenderungannya ditegur kita ini sama Tuhan. Padahal enggak. Mungkin sebenarnya memang manusia itu hatinya itu melekat sama harta. Waktu Tuhan ngomong di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan mau supaya hatikan ini harta, ini hati. Dikatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu. Supaya hatimu melekat sama Tuhan, kasih hartamu sama Tuhan. Supaya hatimu juga ikut melekat sama Tuhan. Itu maksudnya. Hati-hati interpretasi itu. Ngerti ya? Jadi jangan bicara oh iya kalau begitu Tuhan tegur kita, bukan. Itu supaya kalau kamu mulai terikat sama hartamu, kasih hartamu sama Tuhan. Maka hatimu akan ngikut. Itu. Contoh misalkan aplikatifnya. Siapa di sini tipenya? Kalau kamu sudah bayar uang masuk bioskop, tiket bioskop, kau harus datang nonton. Misalkan kamu beli tiket bioskop dengan uangmu sendiri nih, mau hujan deras pasti kau bela-belain nonton. Kenapa? Uangku, tiketku harus kamu menonton. Betul tidak? Tapi coba seandainya tiket itu kau dibelikan sama orang. Hujan, mau kau pergi nonton kan? Tidak. Pasti tidak. Kenapa? Bilang, bukan dia punya aku. Betul tidak? Itu implikasinya begitu. Maksudnya apa? Dulu kami diajari begini. Investasikan itu uangmu kepada sesuatu yang membangun rohanimu. Itu namanya membuat hati kita melekat sama Tuhan. Dulu saya itu suka sekali baca-baca buku rohani. Setiap saya ada duit saya beli buku rohani. Setiap ada duit saya beli kaset khotbah atau apa. Saya beli. Itu. Nah, itu maknanya, implikasinya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Siapa lagi? Satu orang lagi? Andika? Jangan ketawa-ketawa Andika. Atau Uni?
Ayo. Ada? Nada? Sudah? Apa? Wah, ini yang pertama. Apa itu? Hmm. 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 Oke, jadi maksudnya Andika itu ya, pertama Paulus itu walaupun rasul yang besar tapi dia tetap minta didoakan. Kenapa? Karena doa itu besar kuasanya. Kenapa? Karena setiap kita itu butuh saling mendoakan. Tuhan Yesus pernah minta doa nggak sama murid-muridnya? Pernah. Tak bisa kan kau berdoa dan berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Toh? Disuruh ikut berdoa tapi dia pergi tidur. Ada di sini begitu? Banyak. Ya. Gitu. Ya, minta kepada Tuhan, berdoa. Yang pertama, poin pertama, meminta doa itu bukan bentuk kita lebih rendah rohaninya daripada orang lain. Harus camkan itu. Karena ada orang selalu minta sama pendeta, jadi dia rasa-rasa pendeta juga butuh didoakan. Ya. Kamu juga jangan sungkan minta, walaupun kau tahu dia nih, mohon maaf nih, misalkan kelakuan kayak jahanam begitu toh, kayak dajal toh, minta saya doakan saya nah. Ya kan? Jangan malu untuk meminta doakan. Gitu. Setuju ya? Karena kita kalau bukan malu gengsi. Kalau bukan gengsi, kita lihat aja mau kau doakan saya deh, enggak mempan doamu. Jangan salah, siapa tahu. Ya kan? Mintalah sama doa sama-sama orang. Terus yang kedua, ya. Firman Tuhan berolah kebajuan arti gini, pekerjaan tangan Tuhan. Ya. Supaya dalam melalui kehidupan Paulus terjadi gitu, nama Tuhan dimuliakan, itu intinya. Ya, itu. Tapi intinya dimulai dengan semua kerendahan hati dari Paulus untuk minta doakan. Ya, jadi jangan malu minta didoakan. Ya, nggak apa-apa kalau misalkan Uni mau minta didoakan sama Hari boleh, atau Hari minta didoakan sama Uni, gitu. Atau Juan minta didoakan sama Hari boleh juga. Ya. Kita saling
Doakan kemarin di ground saling mendoakan jika. Di swak apa? Makan babi Ji. Tapi tidak pernah saling mendoakan. Kemarin, yakin? Betul jika, G. Oh iya di Sersam dia di. Iya. Saling mendoakan Ji. Berapa satu orang? Enggak bikin kelompok Kak, tapi maksudnya pokok-pokok doa semua dikumpulkan. Kayak teman ada yang mau ujian atau Oh suruh saling mendoakan lah. Next tahun depan. Pasangan-pasangan gitu ya. Pastikan Kenneth sama Higiro jangan bagus sama-sama. Karena sudah pasti dia akan hancur lebur itu doa. Ya. Nah, gitu. Jangan kasih jadi ketemu itu. Dua. Itu. Ya, harus saling mendoakan. Setuju ya? Jadi saya pun juga butuh didoakan oleh kalian. Makanya habis ini saya siapkan diri kalian, saya akan tunjuk satu orang untuk berdoa. Gitu ya. Jangan pura-pura nggak lihat saya semua ini semenjak saya suruh doakan mau pura-pura nggak lihat semua lihat kemana-mana. Gitu. Oke? Oke, baik. Oke, kita akhiri saraba kita pagi hari ini. Seperti yang tadi saya janjikan, siap-siap siapa yang akan saya tunjuk di dalam doa. Doanya harus yang bagus ya. Terus minimal waktu itu 15 menit. Enggak lah. Ya, Afril, ayo kita doakan kita semua ya, pakai mic-nya ya. Doakan saya juga. Ya. Oke. baik teman-teman. Mengakhiri saraba hari ini, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu dari awal kami saraba hingga saat ini setelah berakhir ya Bapa. Ya Bapa, kiranya apa yang telah disampaikan oleh Kak Esra dan apa yang kami telah diskusi bersama boleh berguna bagi kami semua ya Bapa. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang tidak mengikuti hal-hal yang tidak baik dan ajar kami untuk bisa menegur sesama kami, menegur teman kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya Bapa. Ajar kami juga untuk menjadi pribadi yang rendah hati, tidak serakah, agar kami boleh merasakan empati ya Bapak. Ajar kami untuk bisa berempati kepada sesama kami, agar kami boleh sama-sama bertumbuh di dalam-Mu. Ya Bapak, berkati juga Kak Esra yang sudah membagikan firman-Mu pada hari ini. Kiranya apa yang Kak Esra sampaikan boleh tertanam baik dalam hati kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari ya Bapak. Ya Bapak, jika kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu selama kami saraba, kami mohon ampun ya Bapak. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ya Bapak. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, pergumulan kami, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Jangan kehendak kami manusia berdosa yang terjadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Belum 15 menit ini. Oke, baik, sudah selesai. Terima kasih buat kehadirannya hari ini. Nanti kita akan bertemu kembali di tahun depan. Itu oke?